Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada hari ini pertemuan kita pada hari ini yaitu pertemuan kedua, kita akan masih membahas tentang perubahan sosial. Nah, minggu yang lalu Ibu sudah memberikan materi pada pertemuan yang pertama di classroom. Saya harap bahwa semua sudah membaca, sudah memahami, dan pada pertemuan kita yang kedua ini Ibu akan menjelaskan sekilas apa itu perubahan sosial. Nah, apabila kamu sudah mendapatkan buku cetak kita, di halaman 5 ada ya pengertian perubahan sosial. Di situ ada 7 orang ahli sosiolog yang mencoba menjelaskan apa itu perubahan sosial. Saya ambil salah satu yaitu Selo Sumarjan. Dia mengatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang memengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok masyarakat. Nah, dari satu definisi perubahan sosial ini, kita mendapatkan satu konsep bahwa perubahan sosial itu adalah sesuatu perubahan yang terjadi di dalam aspek kehidupan masyarakat, ya. Nah, pada dasarnya juga perubahan sosial ini tidak bisa terlepas dari yang namanya perubahan kebudayaan. Kalau suatu masyarakat berubah kehidupan sosialnya, maka perubahan ini juga akan diikuti oleh perubahan kebudayaan. Karena kita tahu bahwa masyarakat adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan, pasti memiliki kebudayaan. Nah, apabila suatu sistem sosial yang terjadi dalam masyarakat mengalami perubahan, maka kebudayaan suatu masyarakat dipastikan akan mengalami perubahan cepat atau lambat. Ya, semoga bisa difahami sampai di situ. Nah, selanjutnya, kira-kira apa? Mengapa terjadi perubahan sosial? Mengapa terjadi perubahan di dalam masyarakat? Apa sih faktornya? Nah, banyak ya, kalau kamu membuka buku, banyak sekali faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk berubah. Ya, karena di dalam buku dikatakan bahwa manusia itu tidak memiliki rasa puas, selalu ingin lebih dan lebih. Nah, siapa di antara kamu yang sudah puas dengan apa yang sudah dia miliki? Pasti saya rasa tidak ada. Ya, nah salah satu dikatakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk berubah. Yang pertama adalah adanya rasa tidak puas. Manusia tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, ada keinginan untuk mengadakan perbaikan. Manusia selalu mengevaluasi. Ya, kemarin atau saya sudah memiliki apa, saya punya kekurangan apa, maka manusia itu akan mengalami mengalami perubahan, berusaha untuk memperbaiki apa kekurangannya yang telah dia lewati atau dia miliki. Yang keempat, sadar akan adanya kekurangan dan dari kebudayaan sendiri. Sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaannya sendiri. Nah, masyarakat tidak ada yang sempurna. Apalagi saat ini kemajuan teknologi sangat memengaruhi kita. Kebudayaan luar begitu memengaruhi kita saat ini. Maka dengan kita melihat kebudayaan dari masyarakat di luar sana, anggaplah misalnya kebudayaan Korea, kebudayaan Barat dan lain sebagainya, kita bisa melihat, oh ternyata kebudayaan Indonesia itu masih ada yang kurang. Maka sedikit demi sedikit kita akan memperbaiki kebudayaan kita atau bahkan kita mengadopsi sebagian dari kebudayaan luar yang kita anggap yang menurut kita lebih baik dari kebudayaan kita. Contoh, misalnya kebudayaan masyarakat atau kebiasaan masyarakat dalam berpakaian. Ya, kita merasa atau anak-anak muda merasa bahwa gaya berpakaian orang Indonesia itu sangat kolot atau itu saja, kurang modis, kurang modern. Maka ketika dia melihat di TV, di media massa lain, budaya berpakaian remaja di luar sana, maka dia akan meniru atau mengadopsi. Nah,
Selanjutnya ada usaha untuk menyesuaikan diri dan sebagainya. Ya sudah pasti kalau ini mudah-mudahan menyesuaikan diri ke arah yang lebih baik, bukan menyesuaikan diri melihat hal-hal yang tidak baik, budaya di luar sana ditiru. Nah, ini saya hanya memaparkan 4 faktor yang memengaruhi kecenderungan masyarakat untuk berubah. Nah, selanjutnya di dalam bukumu itu kamu bisa lihat, ya. Selanjutnya karakteristik. Yang terakhir, ini materi yang saya kasih pada pertemuan kita kali ini. Apa sih yang menjadi ciri khas atau karakteristik dari perubahan sosial? Nah, karakteristik dari perubahan sosial itu yang pertama adalah tidak ada masyarakat, ya, tidak ada masyarakat yang tidak mengalami perkembangan atau perubahan. Nah, kita menganggap bahwa suku anak dalam yang terasing itu tidak mengalami perubahan, tapi kalau kita teliti, mereka pasti mengalami perubahan meskipun sangat sedikit, ya, karena memang nanti selanjutnya kita akan mempelajari ada perubahan sosial yang berlangsung secara cepat dan perubahan sosial yang berlangsung secara lambat. Nah, kita nanti akan mempelajari lebih lagi. Yang kedua, karakteristik yang kedua adalah perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Ya. Jadi, apabila suatu lembaga kemasyarakatan mengalami perubahan, maka perubahan itu akan dialami oleh lembaga-lembaga sosial lainnya yang berada dalam satu sistem. Paham ya? Misalnya terjadi perubahan di lembaga pendidikan kita, terjadi perubahan, misalnya perubahan kurikulum dan lain sebagainya, maka perubahan kurikulum ini akan diikuti oleh perubahan-perubahan di lembaga yang lain. Misalnya terjadi perubahan di lembaga keluarga, di dalam keluarga itu ketika terjadi perubahan kurikulum, maka suatu keluarga yang memiliki anak yang sekolah itu akan mengalami perubahan. Artinya dia akan menyesuaikan diri mengikuti aturan dari kurikulum tersebut. Itu contoh nyata. Nah, misalnya sekarang seperti yang kita alami, ada terjadi wabah virus corona, ya. Nah, lembaga kesehatan mengalami perubahan. Perubahan apa? Dia akan merubah aturan, sistem dan lain sebagainya, tata tertib dan lain sebagainya. Nah, perubahan yang terjadi dalam satu lembaga itu akan mengaruhi lembaga-lembaga yang lain, termasuk lembaga ekonomi, lembaga agama, lembaga hukum, politik dan lain sebagainya. Contoh, ya, terjadi perubahan tadi di lembaga kesehatan. Apa dampaknya? Apa perubahan yang dialami, yang terjadi dalam lembaga politik saat ini? Kira-kira kamu bisa lihat tidak? Nah, misalnya terjadinya perubahan peraturan dalam lembaga kesehatan tadi yang dimotori oleh Menteri Kesehatan, apa perubahan yang terjadi dalam lembaga hukum kita atau lembaga politik kita? Yang terjadi kalau misalnya ada yang pernah lihat di TV, pilkada kita tertunda. Nah, itu contoh, salah satu contoh dari perubahan yang terjadi secara sistematis. Suatu lembaga berubah maka diikuti oleh perubahan di lembaga-lembaga yang lain. Yang selanjutnya, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi. Perubahan yang cepat. Contoh ini wabah virus corona ini begitu cepat menyebar. Ya, ketika wabah virus corona menyebar, maka terjadi gesekan-gesekan yang terjadi di dalam masyarakat, terjadi di organisasi, terjadi perpecahan. Mengapa? Karena semua kaget, ya. Karena semua kaget bahwa ternyata virus ini cepat sekali menyebar. Ada yang terima, ada yang langsung bisa beradaptasi, ada yang tidak. Ada yang langsung bisa menerima peraturan baru dan ada yang tidak. Maka yang tidak bisa menerima perubahan ini, yang tidak bisa menerima peraturan-peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah,
akan membuat akan tidak tidak nyaman, tidak terima, dan mungkin bahkan dia protes. Nah, ini contoh-contoh perpecahan atau kekacauan yang terjadi dalam masyarakat akibat terjadinya perubahan sosial. Ya, terjadi disorganisasi. Disorganisasi itu artinya apa? Terjadi perpecahan. Ya, terjadi yang tadi sudah bersatu, sudah terorganisir, menjadi terpecah. Mengapa terjadi perpecahan? Ya, karena sebagian masyarakat itu tidak bisa menerima dengan cepat yang namanya perubahan yang terjadi. Nah, karakteristik yang keempat, perubahan tidak dapat dibatasi pada bidang kebendaan saja atau pada bidang spiritual saja, tetapi bisa terjadi dua-duanya. Terjadi secara kebendaan, ya, bisa juga terjadi secara spiritual. Perubahan bisa terjadi yang bersifat materi, maksudnya misalnya teknologi. Nah, perubahan teknologi bisa diikuti juga dengan perubahan spiritual seseorang. Ya, jadi bisa terjadi secara bersamaan. Yang terakhir adalah dalam menghadapi perubahan yang paling penting adalah bagaimana kita cara menyikapinya. Ya. Ini karakteristik yang kelima. Yaitu dalam menghadapi perubahan yang paling penting adalah bagaimana seseorang menyikapi perubahan itu sendiri. Nah, bagaimana saya menyikapi perubahan atau wabah virus corona ini? Apakah saya acuh tak acuh atau saya sangat peduli? Saya menjaga diri saya. Nah, ini apakah saya bisa melewati wabah ini, pandemi ini dengan sukses? Nanti setelah selesai, saya masih sehat-sehat saja. Itu artinya saya meresponi perubahan yang terjadi, atau saya cuek-cuek aja, sabodo, kayaknya nggak ada lah virus corona itu, sehingga kemungkinan karena sifat cuek saya akan terjangkit oleh virus itu. Nah, ini yang namanya dengan sikap. Bagaimana saya menyikapi suatu perubahan yang terjadi, termasuk kamu, bagaimana sikap kamu menghadapi pandemi virus ini? Apakah masa bodoh, apakah cuek-cuek saja, atau sangat responsif, sangat tanggap, sangat waspada. Nah, ini contoh dari karakteristik perubahan sosial. Nah, ini materi kita pada pertemuan kedua kali ini. Sampai di sini saja. Saya harap bahwa apa yang telah Ibu jelaskan pada pagi hari ini semoga bisa difahami. Ya, nah, bagi yang sudah punya buku boleh dibaca. Bagi teman-teman yang belum memahami, masih ada yang ingin belum dimengerti, boleh WA ke saya atau bertanya di dalam classroom kita. Oke ya, saya harap bisa difahami semuanya. Sampai ketemu besok pada jam sosiologi. Selamat pagi, Tuhan memberkati.